Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi bersama saya Pak Akbar di mata pelajaran matematika. Kali ini Bapak akan sedikit menerangkan di bab segitiga mengenai jenis-jenis dan sifat dari segitiga. Mari simak bersama-sama. Sebelum kita masuk ke sifat-sifat segitiga, kita perlu tahu anak-anak mengenai pengertian dari segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi dan mempunyai 3 buah titik sudut. Nah, jadi segitiga adalah sebuah bidang datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi atau 3 buah garis. Nah, jadi kalau tidak ada 3 buah sisi, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai segitiga. Lihat gambar di bawah ya. A ke C itu adalah sisi yang pertama. Kemudian C ke B adalah sisi yang kedua. Dan B ke A adalah sisi yang ketiga, anak-anak. Nah, kemudian mempunyai 3 buah titik sudut. Nah, ketiga buah sisi tadi, AC, kemudian CB, kemudian BA, ketiganya saling berhubungan. Nah, saling berpotongan seperti ini ya anak-anak ya. Nah, ketika berpotongan seperti ini, maka perpotongannya inilah yang disebut dengan sudut. Ada 3 buah sudut, yaitu sudut A, kemudian sudut B di sini, ini B, dan sudut C. Ada 3 buah sudut. Jadi, segitiga itu adalah sebuah bidang datar yang dibatasi oleh 3 buah garis dan 3 buah sudut. Nah, biasanya dalam penamaan segitiga itu biasa disimbolkan dengan ini, tanda seperti segitiga kecil. Nah, misalkan saya punya segitiga ABC. Nah, segitiga ini bisa dituliskan seperti ini saja. A, B, C. Nah, ini membacanya adalah segitiga ABC. Paham ya? Nah, untuk jenis-jenis segitiga itu ada beberapa macam, ada 3 macam. Macam yang pertama adalah jenis segitiga yang ditinjau dari panjang sisinya. Dulu kalian di SD sudah pernah diajari ya mengenai jenis segitiga yang ditinjau dari panjang sisinya. Nah, untuk yang poin ini, kalau ditinjau dari panjang sisinya ada 3 macam, yaitu segitiga sembarang, segitiga sama kaki, dan juga segitiga sama sisi. Ke segitiga sembarang dulu ya, kita bahasnya. Nah, untuk segitiga sembarang, itu adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang anak-anak. Jadi, yang disebut segitiga sembarang itu gimana? Kita membuatnya itu sembarang. Sembarang artinya 3 sisinya berbeda. Nah, lihat, sisi yang ini, yang paling pojok kiri, kemudian yang pojok kanan dan bawah, ini bawah, ketiga panjangnya berbeda. Itulah yang disebut itu yang disebut dengan segitiga sembarang. Jadi segitiga sembarang itu pokoknya kalian buat sembarangan aja.
Nah, panjangnya berbeda. Ini juga segitiga sembarang. Ini juga segitiga sembarang. Nah, pokoknya tiga-tiganya panjangnya berbeda. Maka itu sudah bisa disebut dengan segitiga sembarang. Kemudian untuk segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki itu seperti apa? Ini malah sudah ada contohnya. Nah, segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua buah sisi yang sama panjang. Nah, kalau segitiga kan punya tiga sisi ya. Nah, sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga. Nah, apabila dari ketiga sisi ini ada dua yang sama, maka disebut dengan segitiga sama kaki. Lihat, yang menunjukkan bahwa ada dua buah sisi yang sama itu ketika ada tanda strip ini, anak-anak. Nah, ini ada tanda strip 1, di sini juga ada tanda strip 1. Itu menunjukkan bahwa kedua sisinya itu adalah sama panjang. Maka segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini juga sama kan? Ada satu strip. Di sini juga ada satu strip. Maka menandakan bahwa sisi yang sebelah kiri dan sisi yang sebelah kanan itu sama panjang. Berarti dia disebut sebagai segitiga sama kaki. Ya, paham ya? Kemudian untuk segitiga sama sisi. Apa itu segitiga sama sisi? Segitiga sama sisi adalah segitiga yang memiliki tiga buah sisi yang sama panjang. Nah, kalau kita berikan contoh seperti ini. Nah, jadi tiga buah sisinya itu sama panjang, ditandai dengan tanda strip ini. Nah, tanda strip ini menunjukkan panjangnya sama. Nah, maka inilah yang disebut dengan segitiga sama sisi. Kemudian kita lanjut ke jenis segitiga berikutnya. Nah, sekarang jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya. Masih sama, kalau ditinjau dari besar sudutnya itu ada 3 juga. Apa saja anak-anak? Ada yang tahu? Nah, belum ada yang tahu ya. Yang pertama itu ada segitiga lancip, yang kedua segitiga tumpul, dan juga yang ketiga adalah segitiga siku-siku. Nah, jadi kalau ditinjau dari besar sudutnya itu ada 3 yang nanti bisa dipelajari. Apa itu sudut lancip, anak-anak? Nah, sudut lancip adalah, segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Ingat ya, ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Tahu ya sudut lancip seperti apa ya? Nah, kalau diberikan contoh, lihat. Nah, masih ingat ya sudut itu apa? Misalkan ini adalah A. Ini adalah B. Dan ini adalah C. Nah, sudut yang ini loh. Nah, yang pojok ini. Ini yang disebut dengan sudut. Nah, sudut A. Sudut A itu kurang dari 90 derajat. Kurang dari 90 derajat, tapi lebih dari 0. Sekarang, sudut B. Dia lebih dari 90 atau kurang dari 90 anak-anak? Ya, kurang dari 90 ya. Tapi lebih dari 0 derajat. Ini juga sama, kurang dari 90 derajat. Maka, segitiga ini disebut dengan segitiga lancip, anak-anak. Segitiga lancip. Nah, jadi syarat dari segitiga lancip adalah ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. Ketika salah satunya tidak sudut lancip, hanya ada 2 saja, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai sudut
segitiga lancip. Misalkan saya berikan contoh. Nah, segitiga yang saya gambarkan ini tidak dapat dikatakan sebagai segitiga lancip. Karena kenapa? Di sini hanya ada dua saja segitiga lancip, yaitu yang pojok atas dan pojok bawah ini. Ini keduanya adalah sudut lancip. Tapi yang ini adalah sudut tumpul. Yang ini sudut tumpul, anak-anak. Ini tumpul. Nah, ini tumpul, anak-anak. Jadi, ini tidak bisa dikatakan sebagai sudut lancip. Ini semua tidak bisa dikatakan sebagai sudut lancip ya. Nah, paham ya? Jadi, ingat-ingat anak-anak, segitiga lancip itu adalah segitiga yang 3 buah sudutnya merupakan sudut lancip. Untuk segitiga tumpul, segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Nah, ini adalah contohnya. Lihat anak-anak, misalkan contoh ini saya misalkan P, Q, dan R. Nah, sudut P adalah sudut lancip. Sudut R adalah sudut lancip. Nah, sudut Q ini dia adalah sudut tumpul. Kalau menurut dari penjelasannya, segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Nah, salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Nah, ini ada satu yang tumpul. Maka ini disebut dengan segitiga tumpul. Paham ya? Ya, saya anggap paham. Untuk segitiga siku-siku, adalah segitiga yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Nah, ini adalah contohnya. Nah, lihat. Dari 3 buah sudut yang ada pada segitiga, ada salah satu sudutnya yang membentuk siku-siku, yaitu sudut yang tengah ini ya. Ini. Maka, segitiga ini disebut dengan segitiga siku-siku. Nah, untuk segitiga siku-siku ditandai dengan tanda kotak kecil ini. Ini, tanda kotak kecil. Kalau tidak ada tanda itu, maka tidak bisa dikatakan sebagai segitiga siku-siku. Nah, contoh yang kedua ini, apakah merupakan segitiga siku-siku juga? Ya, ini adalah segitiga siku-siku juga, anak-anak. Tapi kenapa tidak ada kotaknya, Bapak? Tidak apa-apa. Di sini juga ada tanda seperti huruf L kecil ini. Ini L kecil. Nah, L kecil ini juga menunjukkan bahwa dia itu adalah siku. Maka, segitiga yang kedua ini adalah segitiga siku-siku juga. Ini segitiga yang kedua, ini tadi segitiga yang pertama. Paham ya anak-anak ya? Nah, jadi untuk jenis segitiga yang ditinjau dari besar sudutnya, bisa ya? Sudah ada gambaran juga ya. Kita lanjut ke jenis segitiga yang berikutnya. Yang ketiga, jenis segitiga yang ditinjau dari panjang sisi dan besar sudutnya. Nah, yang pertama tadi kita meninjau jenis segitiga yang ditinjau dari panjang sisinya. Yang kedua, ditinjau dari sudutnya. Kali ini yang ketiga, kita gabungkan yang 1 dan 2, ditinjau dari panjang sisi dan besar sudutnya. Nah, apa saja itu? Segitiga siku-siku sama kaki, dan segitiga tumpul sama kaki. Sebenarnya masih ada satu lagi, anak-anak. Tapi, sengaja saya tidak cantumkan, agar kalian nanti bisa mencari yang terakhir.
Yang A, segitiga siku-siku sama kaki. Apa itu segitiga siku-siku sama kaki? Segitiga siku-siku sama kaki adalah segitiga yang kedua sisinya sama panjang dan salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku. Nah, kalau dicontohkan, nah sama ya. Seperti yang tadi, kita hanya bentuknya siku-siku saja. Tapi di sini lihat. Sisi tegak, dua sisi tegak yang menempel dengan siku-siku, panjangnya sama, anak-anak. Ini yang disebut dengan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, bisa dipahami ya. Kalau yang tadi itu bentuknya adalah segitiga siku-siku. Nah, ini saya contohkan lagi. Apakah contoh ini merupakan segitiga siku sama kaki? Nah, contoh yang ini merupakan segitiga siku-siku, akan tapi tidak sama kaki. Kenapa? Dua buah garis yang menghimpit sudut siku-sikunya itu tidak sama panjang. Ini anak-anak. Jadi, sisi ini yang menghimpit sudut siku-sikunya, dia tidak sama panjang. Maka tidak bisa disebut dengan segitiga siku-siku sama kaki. Hanya segitiga siku-siku saja ini. Ini hanya segitiga siku-siku saja. Kalau ini panjang sisi yang menghimpit sudut siku-siku, dia panjangnya sama. Maka disebut segitiga siku-siku sama kaki. Kemudian kita beranjak ke segitiga tumpul sama kaki. Segitiga tumpul sama kaki adalah segitiga yang kedua sisinya sama panjang dan salah satu sudutnya adalah sudut tumpul. Ya, kita sama seperti ingin membuat segitiga tumpul. Nah, ini adalah segitiga apa? Segitiga tumpul ya tadi ya. Segitiga tumpul. Akan tapi, nah ini segitiga tumpul loh. Ini adalah segitiga tumpul. Akan tapi, sisi yang berimbit dengan sudut tumpul ini, dia sama panjang. Maka disebut segitiga tumpul sama kaki. Nah, tahu ya perbedaannya ya. Dengan segitiga tumpul biasa dengan segitiga tumpul sama kaki ya. Kalau segitiga tumpul biasa saya gambarkan. Nah, anggap saja ini bentuknya segitiga yang garisnya lurus ya. Ini juga merupakan segitiga tumpul, anak. Ini tumpulnya di sini. Nah, tapi tidak sama kaki. Karena kenapa? Sebentar. Karena sisi yang menghimpit sudut tumpulnya tidak sama panjang. Paham ya? Oke, kali ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat segitiga. Nah, kali ini kita dihadapkan dengan 4 buah segitiga, yaitu segitiga siku-siku sama kaki, segitiga tumpul sama kaki, segitiga lancip sama kaki, dan segitiga sama sisi. Ada 4. Nah, untuk segitiga siku-siku sama kaki, ciri-cirinya apa? Kalau kita lihat dari sudutnya, nah, segitiga siku-siku sama kaki itu seperti apa? Coba kita gambarkan. Nah, mintanya adalah
siku-siku sama kaki. Berarti ini siku-sikunya, kemudian sisi yang tegak atau yang berpotongan dengan sudut 90 derajat itu panjangnya sama. Nah, kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi kalau dari sudutnya itu ada ciri khusus dari segitiga siku-siku sama kaki anak-anak. Kalau dilihat dari sudutnya, yaitu salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Kemudian untuk segitiga siku-siku sama kaki apabila ditinjau dari sisinya. Ada yang tahu ciri khususnya apa? Ya, betul sekali. Jadi dua sisi yang menghimpit sudut 90 derajat itu panjangnya sama, atau bisa kita tulis memiliki dua sisi yang sama panjang. Itu saja, boleh. Jadi bisa ya, untuk yang kedua, untuk yang segitiga tumpul sama kaki bisa memberikan contohnya. Untuk segitiga tumpul sama kaki, ciri-ciri dari sudutnya adalah apa? Memiliki satu sudut yang berbentuk tumpul atau lebih dari 90 kurang dari 180 derajat, boleh. Atau bisa ditulis salah satu sudutnya adalah sudut tumpul, boleh. Untuk ciri khusus dari segitiga tumpul, anak-anak ada yang tahu? Nah, ciri-ciri dari segitiga tumpul sama kaki yang ditinjau dari sisinya, dia sama-sama memiliki dua sisi yang sama panjang, masih sama. Nah, sekarang kita beranjak ke segitiga lancip sama kaki. Kalau segitiga lancip sama kaki, ciri khususnya apa? Nah, apabila kita tinjau dari sudutnya, ini apa? Di sini dia memiliki tiga sudut yang kurang dari 90 derajat. Kalau ditinjau dari sisinya, nah, memiliki dua sisi yang sama panjang. Bisa ya anak-anak ya. Nah, untuk yang segitiga sama sisi, silahkan kalian cari sendiri ciri khusus baik itu dari sudut maupun ciri khusus dari sisinya ya. Semoga kalian bisa. Nah, video pada kesempatan kali ini hanya sampai segini saja anak-anak. Hanya akan menerangkan tentang macam-macam segitiga dan juga sifat-sifat segitiga. Agar anak-anak lebih paham, di akhir video ini akan ada latihan soal yang bisa anak-anak kerjakan. Kalau melihat video ini nanti bisa kalian pause untuk mengerjakan soal, kemudian kalian screenshot atau nanti bisa kalian foto menggunakan handphone. Dan sekian video dari Pak Akbar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.